Ya, shalom buat ibu semuanya. Puji nama Tuhan, kita berkumpul di tempat ini di gereja CMC Toko. Nah, kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan dan juga kita untuk bersyukur. Kita bersyukur bahwa sepanjang hari ini Tuhan sertai kita. Kita hidup dalam perlindungan Tuhan hingga pada hari ini. Kita menyatakan besar anugerah. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
Ya. Terang itu akan bercahaya jika kita memberitakan kabar baik Injil, dan terang itu akan padam, tidak ada gunanya jika kita tutup mulut dan tidak akan memberitakan kabar baik Injil itu. Dan itu akan berfungsi menjadi asin jika kita berbuat baik kepada sama manusia, dan garam itu menjadi tawar kalau seandainya kita diam saja. Oleh karena itu, berikanlah anugerah kasih karunia setiap saat, dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus, saya jadi naskah ibadah setiap minggu pukul 9.30 bagi orang-orang yang berada di sekitar sini. Mungkin bagi orang-orang Kristen yang terhilang imannya bisa datang menghubungi kami atau jemput dan kita beribadah bersama-sama, ya, supaya berkomunikasi dengan Kristus. Baik, kami persilakan pada hambanya Evangelis Emson untuk memberitakan firman. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Pasang. Sudah. Oke, ya, shalom. Oke, saya menyapa karena di sini ada yang sedang saya rekam juga untuk masuk di konten saya, dan senang sekali bisa ada di tempat ini. Salam kenal, saya Emso Martin, saya dari Ambon dan saya melayani. Saya ada di CMC Lentera Ministry ya. Oke, topik kita hari ini adalah pola pikir yang diluruskan. Ya. Kalau bicara tentang pola pikir yang diluruskan, berarti ada pola pikir juga yang tidak lurus, artinya pola pikir yang bengkok. Paulus dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1-4 berkata demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, kita sedang hidup, ya. Banyak orang hidup itu, mereka hidup, tapi mereka sebetulnya hidup menurut keinginan mereka sendiri. Ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan kita sangat bergantung dengan apa yang kita pikirkan. Ya, pola pikir kita itu menentukan arah hidup kita. Makanya orang bilang bahwa kalau kamu mau lihat bagaimana kehidupanmu ke depan, cek dengan siapa kamu bergaul, buku apa yang kamu baca, tayangan apa yang kamu saksikan, yang kamu tonton, apa yang kamu dengar. Karena semua yang kita dengar itu membentuk pola pikir kita. Nah, banyak orang mengalami masalah bukan karena kurang pengetahuan, tapi karena kurang berpikir yang benar. Pola pikir yang keliru. Cara berpikir menentukan cara kita merasa, cara berpikir menentukan cara kita bertindak, cara kita merespon sesuatu. Misalnya ya, saudara-saudara, orang bisa menghadapi satu masalah yang sama, contohnya sakit penyakit, tapi yang satu menghadapi dengan ketakutan sekali, tapi ada yang menghadapi bahwa ya namanya manusia pasti bisa sakit. Atau menghadapi kondisi kerugian. Ada orang yang sangat depresi, dia ketakutan, cemas, bisa sampai stres juga karena keadaan itu. Tapi ada juga yang tahu bahwa ya tidak semua orang jujur, tidak semua orang itu bisa diajak kerjasama. Ada beberapa orang justru hanya memanfaatkan. Ya, kalau ketika kita lagi senang, semua orang datang. Ketika kita lagi susah, tidak ada yang datang. Itulah cara pikir kita menentukan banyak hal. Kita bisa menghadapi masalah yang sama, tapi responsnya sangat berbeda, tergantung cara pikir kita. Rasul Paulus bilang seperti ini, tidak sekedar mengajarkan apa yang harus dilakukan, tapi mengingatkan bagaimana seharusnya berpikir. Karena Injil Kristus bukan hanya mengubah status. Tadi dalam doa, Pak Ketum singgung tentang bagaimana identitas ya.
Injil Kristus tidak hanya mengubah identitas kita, status kita, tapi juga mengubah keseluruhan hidup kita, termasuk bagaimana cara berpikir, bagaimana cara kita merespon sesuatu. Itulah Injil. Injil itu mengubah banyak hal. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bisa berpikir benar? Bagaimana cara kita bisa bersikap benar? Bagaimana cara kita supaya kita nggak salah berespon terhadap satu masalah atau satu pergumulan dalam hidup kita? Saya mau tanya dulu, teman-teman punya pergumulan? Masih ya? Sama saya juga masih. Pak Ketum masih ada pergumulan? Oh, selama masih hidup masih ada pergumulan. Ya, teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, yang di YouTube, yang di TikTok, dengarlah bahwa selama kita masih ada di dunia ini, kita masih punya pergumulan. Kita masih bisa mengalami masalah, kita bisa mengalami pergumulan batin, gejolak dalam hidup kita. Tapi ada satu hal yang membuat orang Kristen dan orang yang belum Kristen sangat berbeda. Orang yang ada di dalam Kristus, dia punya cara berpikir yang berbeda karena identitasnya baru. Ya, Pak Ketum ya, identitas yang baru. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Kita di lantai berapa sekarang? 4 ya. Iya. Ada lantai di atas lagi nggak? Carilah perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu bukan berarti bicara tentang sekedar tempat, tapi berbicara tentang sesuatu yang bersumber dari Allah. Ya, waktu Paulus bilang pikirkanlah perkara yang di atas, itu artinya pikirkanlah perkara-perkara yang ada dalam pikiran Kristus. Ya. Kita telah mati bersama dengan Kristus. Apa itu pikiran yang perkara yang di atas? Bahwa kita telah mati bersama dengan Kristus, dibangkitkan bersama Kristus. Dan banyak orang hidup tetap masih hidup dalam identitas lama. Mereka lupa bahwa mereka telah ditebus, disucikan, mati bersama-sama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus. Sehingga harusnya identitas baru melahirkan pola pikir baru. Saya ini lahir dari keluarga Kristen. Ya. Nggak tahu, Dinias rata-rata orang Kristen kan? Nah ya, rata-rata orang Kristen. Tapi Kristen secara agama berbeda dengan Kristen secara secara personal, secara iman, secara kesungguhan. Sehingga setiap orang, kalau kita di gereja-gereja Protestan, sesudah kecil dibaptis, besar perlu katekisasi, perlu CD, supaya ada satu tindakan pengakuan iman dia bahwa dia benar-benar sungguh-sungguh percaya Tuhan. Waktu dibaptis dianggap itu iman orang tuanya, di CD itu adalah iman personal dia. Ya. Atau di gereja-gereja tertentu kita mengenal baptisan dewasa, artinya benar sudah sungguh-sungguh memikirkan, memutuskan, baru menyerahkan diri percaya Tuhan lalu dibaptis. Bukan soal baptisannya, bicara tentang identitas, artinya kita milik Tuhan. Artinya siapa yang berkuasa dalam diri kita? Kalau Tuhan Yesus itu kita bilang Tuhan kita, dia raja kita, maka dia harus memerintah. Raja nggak punya rakyat, bukan raja namanya. Raja harus memerintah. Nah, Kristus raja, dia harus memerintah hidup kita. Artinya saya bukan lagi milik saya, tapi Kristus yang hidup di dalam saya, kata Paulus. Ya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Ada banyak sekali Alkitab dalam Filipi bilang, maka itu semua yang benar, semua yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi hal paling sederhana adalah, yuk kita jaga pikiran kita. Ya, anak-anak muda sekarang itu ya, dia chatting temannya, pagi dia cek lagi nih, kok belum dibalas, masih centang 1. Sampai malam dia nunggu kok nggak ada balasan. Lalu dia berpikir, kayaknya teman saya benci saya deh. Itu sudah di pikiran. Anak sekarang overthinking. Overthinking, apa-apa dipikirkan. Ya, kita saking muluk-muluknya berpikir sampai sesuatu yang jauh pun kita pikirkan. Faktanya adalah 80% apa yang kita pikirkan itu tidak pernah terjadi seperti yang kita pikirkan. Ya, kita pikir nanti bagaimana besok ya, nanti gimana ya, gimana ya, banyak hal yang dipikirkan dan ternyata itu nggak terjadi seperti yang dipikirkan. Tapi karena sering dipikirkan, itu membentuk satu nilai, satu prinsip kebenaran, seakan-akan itu benar. Sesudah dimerdekakan oleh Kristus,
tapi masih berpikir sebagai orang yang takut atau terikat dengan dosa, takut dengan masa lalu. Kita tidak berjuang untuk menang, tapi orang percaya itu berjuang dari kemenangan. Katakan amin, saudara. Jika identitas kita ada dalam Kristus, maka pola pikir kita juga harus disesuaikan dengan realitas surga yang Tuhan inginkan. Ada satu fakta unik ya, di Elephant Rope Story. Tahu nggak cerita ini gimana? Oke, gajah waktu masih kecil, dia akan diikat lehernya, lalu ditancapkan kepada satu kayu, diikat. Nah, waktu gajah karena masih kecil, dia akan berusaha keluar kan? Tapi waktu dia keluar dari tali itu nggak bisa karena talinya masih diikat. Nah, semakin hari dibiarkan, setiap kali gajahnya lari, dia akan balik lagi karena nggak bisa. Lari, balik lagi, lari, ketarik lagi. Sampai di usia tertentu, talinya tetap dipasang, tapi patoknya dicabut. Apa yang terjadi? Gajah itu nggak akan pernah lari lagi. Dia berpikir patok itu masih ada di situ, dan kalaupun saya lari, saya akan balik lagi, jatuh lagi. Sampai sudah tua pun gajah akan tetap berperilaku seperti itu. Itu namanya di Elephant Rope Story. Gajah yang dari kecil diikat lehernya, setiap kalau dia mau kabur pasti jatuh lagi karena ketarik, akan berpikir bahwa tali itu masih tersambung kepada patok di tanah itu, sehingga walaupun sudah dicabut patoknya, dia nggak akan pernah kabur kemana-mana. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena pola pikir. Manusia bisa kayak gitu nggak? Bisa. Kita sudah merdeka dalam Tuhan, kita tahu kita sudah diampuni, kita tahu kita sudah diberi hidup baru, tapi masih saja kembali kepada masa-masa lalu karena pikiran kita yang kita ada cuma itu aja. Maka perlu ada pembaharuan budi, kata Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma. Itu. Hal kedua adalah pola pikir yang baru itu bukan hanya karena identitas baru, tapi juga hidup baru. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksud Paulus begini, kita tuh memang hidup di bumi. Hidup di bumi itu penuh dengan banyak pergumulan ya. Tadi Pak Gun bilang bahwa selama kita masih hidup, ya kita masih ada pergumulan. Tapi menghadapi pergumulan dengan cara pikir yang benar. Ini bukan berarti mengabaikan dunia. Oh, berarti yang kita santai-santai sajalah, nggak usah mikirin soal dunia ini. Ya, dunia ini mau jadi apakah? Indonesia mau bagaimanakah, ya kan? Di internet itu tagarnya begini, hidup cuma sekali, jadi WNI. Hidup cuma sekali, jadi WNI. Atau tagar lagi, kabur aja dulu. Ya. Kenapa? Karena orang berpikir susah hidup di dunia, hidup di Indonesia ini. Apa-apa susah, ekonomi makin sulit, ya, biaya hidup makin tinggi. Bukan itu yang maksud Paulus. Maksud Paulus kita tetap menghadapi masalah. Sebetulnya di mana saja kaki kita berpijak, di situ ada masalah. Ya, kita kalau ada dalam pekerjaan baru, berarti ada masalah baru yang nanti akan muncul. Kita mengambil keputusan untuk melangkah ke Pulau A, siap-siap ada pergumulan baru lagi di sana. Sebetulnya tidak akan ada satu kehidupan yang benar-benar nyaman seperti yang kita idealkan. Tidak akan ada. Tapi kita menghadapi dengan nilai-nilai yang benar. Ya. Orang dunia menghadapi masalah, dia mungkin kabur, dia mungkin menyalahkan orang lain, dia mungkin akan serakah, lihat kesempatan dia ambil. Tapi orang percaya tidak. Kita tidak seperti itu. Kita tahu bahwa hidup ini anugerah, kita tahu hidup ini Tuhan pelihara. Kita kerja sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal 3:23. Kita lakukan semua yang kita lakukan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Anyway, beberapa tahun yang lalu saya rintis gereja di Cikupa. Teman-teman tahu ibadah perdana itu berapa orang? Hanya 3 orang. Saya, istri saya, dan anak kami. Ya. Berbulan-bulan hingga kemudian jemaat bertambah 10, 20 orang, 30 orang. Ya akhirnya ruang bawah nggak cukup, naik ke lantai 2. Lantai 2 baru kapasitasnya bisa besar, karena lantai bawah kan dipotong kan, untuk kantor, untuk lobi apa semua. Ya, saya baru pindah ke Jakarta, tadinya saya menggembalakan di Cikupa di Tangerang.
Puji Tuhan gereja itu berjalan dengan baik. Saya lanjutkan kepada hamba Tuhan lain untuk meneruskan karena ada panggilan Tuhan yang sangat kuat untuk saya melayani dalam bidang misi. Oke, kita lanjut. Dari hidup untuk diri sendiri menjadi hidup untuk Kristus. Dari mengejar pengakuan manusia menjadi mencari perkenanan Allah. Dari takut kehilangan menjadi percaya pada pemeliharaan. Dari reaktif terhadap masalah menjadi responsif dalam iman. Kalau saya pikir-pikir ya, sebetulnya ngapain kita ini Tuhan? Kalau kita sudah percaya Tuhan, kenapa Tuhan nggak ambil aja langsung balik ke surga sana biar hidup lebih tenang kan? Kenapa masih ada di dunia ini? Supaya kita menggenapi rencana Tuhan dalam kejadian sebelum manusia jatuh dalam dosa, yaitu hidup menjadi ahli waris di tengah dunia ini, tapi sekaligus menghidupi atau menggenapi apa yang didoakan dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Artinya Tuhan mau kita ada di muka bumi ini supaya dunia ini makin mirip dengan surga. Nah, pertanyaannya adalah makin mirip surga atau makin mirip neraka? Susah ya. Masalah di mana-mana. Aduh, Indonesia tuh darurat perceraian, teman-teman tahu? Ya, darurat perceraian karena angka perceraian tinggi banget. Kok bisa ya? Biar itu nggak terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang mau menikah tapi nggak siap untuk menghadapi masalah dalam pernikahan. Sehingga ketika ada masalah besar, mereka berpikir berarti udah nggak cocok lagi, kita pisah. Nah itu dia bahaya. Banyak orang ingin mendapat posisi yang penting dalam perusahaan, tapi nggak siap dengan tantangannya di situ. Dia mau yang enak-enaknya saja, gajinya enak, fasilitasnya enak, tapi dia nggak mau ambil beban berpikirnya. Nah ini yang susah. Ya. Banyak orang ingin segala sesuatu sesuai keinginan dia, tapi dia nggak siap dengan dengan tanggung jawabnya. Apalagi di Indonesia, aduh, orang mau jabatan, dia nggak mau tanggung jawab. Dia mau posisi nyaman, tapi dia nggak mau kerja keras. Dia mau semua fasilitas, tapi dia nggak mau menunjukkan kinerja yang baik di situ. Orang percaya tidak harusnya seperti itu, karena hidup baru memberikan kita pengharapan kekal, sehingga ketika kita bekerja dengan pemikiran yang benar. Teman-teman, saya lulus dari sekolah teologi itu tahun 2011. Tugas pelayanan pertama bukan berkhotbah di gereja. Tugas pertama saya adalah jadi tukang bangunan di perbatasan Malaysia, Indonesia, pedalaman banget. Aduh, kerja di sana, bangun, mulai rintis pelayanan dari pedalaman Kalimantan Barat. Orang nggak kenal siapa, tapi setia dalam pekerjaan kecil yang Tuhan percayakan. Dipercayakan jadi tukang kayu lah, tukang bikin batako lah, ngecor bangunan lah, ikut bikin proyek lah, kerjasama dengan orang-orang dari berbagai suku yang jadi volunteer lah, ketemu dengan teman-teman dari berbagai negara. Akhirnya saya lihat ada kesempatan belajar bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris dengan sungguh-sungguh di situ. Hingga kemudian 2 tahun saya sudah melayani di sana, Tuhan percayakan saya kolaborasi untuk melayani dalam bidang pertanian dengan orang dari New Zealand, ya, dosen Dr. John Cranfield namanya. Istrinya ngajarin saya bahasa Inggris. Kolaborasi bagus, pelayanan bagus, perkembangan pelayanan lebih bagus. Lalu saya dapat kesempatan beasiswa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, ambil sarjana. Oke, saya pergi karena saya punya pengalaman bahasa Inggris yang oke, pengalaman kerja di bidang pertanian. Saya jadi guru biologi, saya jadi guru IPA, jadi guru bahasa Inggris, mulai mengajar, bangun kenal sana, bangun perkenalan sini, mengajar di sekolah situ, sekolah ini, bangun relasi. Akhirnya Tuhan bukakan jalan lagi, melayani di penjara-penjara, bikin rumah-rumah belajar di pedalaman, kolaborasi dengan teman-teman mahasiswa, bikin gerakan apa di Kalimantan Barat. Berkembanglah pelayanan itu. Ya, 2 tahun yang lalu kalau tidak salah ya, Pak Ketum lantik teman saya jadi gembala untuk proyek itu di Kalimantan Barat. Ya, itu teman-teman. Apa sampai situ? Tidak. Tuhan bukakan jalan lagi ke Jakarta, mengajar lagi, makin banyak pengalaman, makin kenal banyak orang, banyak relasi dengan orang lain, rintis pelayanan sana sini. Lalu Tuhan mulai bukakan satu demi satu. Beasiswa diploma selesai, beasiswa sarjana selesai. Sekarang saya lagi kuliah S2 beasiswa lagi dari Missouri, Amerika ya, dari di International University di sana. Tuhan bukakan jalan. Kok bisa? Karena
kita hidup jujur, kita kerja bagian kita kerjakan dengan baik. Kadang-kadang bukan promosi itu bukan dari kita, tapi orang lain yang kemudian memperkenalkan kita ke orang lain. Kalau kita hidup benar, kita hidup lurus aja, Tuhan tahu kok cara cara memelihara dan memberkati hamba-hambanya yang setia. So lakukan. Nah ini selesai S2, selesai, saya lagi apply lagi untuk beasiswa S3 di Kanada, Worldwide Evangelical Seminary. Saya sharing juga ke Pak Ketum beberapa hari yang lalu. Karena kita ingin Tuhan pakai hidup kita lebih maksimal. Saya orang Ambon, saya orang pedalaman, ya ampun, kampung saya nggak ada sinyal, nggak ada listriknya. Dari pedalaman Maluku sana, lalu Tuhan bawa melayani di satu tempat. Umur 28 tahun, saya youth pastor. Ya, umur 30 tahun saya sudah rintis gereja, sudah menggembalakan. Umur 21 tahun sudah melayani. Sebelum melayani sebagai pengkhotbah, saya sudah melayani di banyak bidang, di misi baik di misi penginjilan, misi di lembaga misi, di mana-mana. Dan saya melihat satu prinsip sederhana bahwa kejujuran dan cara berpikir yang benar itu akan membuat orang bertahan lama atau tidak dalam pelayanan. Ada orang yang bangun bagus banget, tapi jatuh cepat juga karena dia nggak jujur dengan hidup dia, nggak ada integritas, hidupnya nggak menunjukkan ada pola pikir yang benar begitu. Nah, hal yang paling penting adalah arahkan pandangan kita kepada Kristus. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan dinyatakan bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Artinya gini teman-teman, orientasi kita adalah kita hidup sebagai orang percaya, hidup hari ini, kerjakan apa yang Tuhan percayakan bagi kita, entah itu besarkah, entah itu kecilkah, kerjakan dengan setia, tapi dengan pola pikir hari esok, pola pikir jangka panjang. Kerjakan. Daud itu cuma pelihara 3-4 kambing domba, Alkitab yang bilang kan. Tapi anak yang sama, pribadi yang sama, yang nanti kemudian hari menjadi raja atas Israel. Bukan keturunan raja, bukan putra mahkota, orang pedalaman. Alkitab bilang, Hai Bethlehem, yang terkecil dari kaum kaum Yehuda. Berarti wilayah pedalaman, nggak ada orang tahu. Nabi nggak pernah ke Bethlehem. Sekali ke Bethlehem itu untuk urapi Daud jadi raja. Jadi orang pedalaman sekali. Tapi kau lihat bagaimana kesetiaan dia ikut Tuhan. Dan orang kalau setia dengan perkara kecil, Tuhan beri dia perkara besar. Teman-teman, tahun 2023 yang lalu, 2023 yang lalu, saya rintis Lentera Ministry, satu wadah untuk menaungi pelayanan di berbagai wilayah. Ya. Sekarang ini di bawah CMC Lentera Ministry, kita ada punya panti asuhan di Pekanbaru, rumah rehabilitasi narkoba di Pontianak, di Singkawang, rumah singgah untuk orang-orang yang ingin berobat di sakit, datang ke Pontianak butuh tempat tinggal, ada sana. Ya, lalu kemudian ada rumah belajar di Papua. Aduh, ada banyak sekali wilayah pelayanan yang baru. Dan saya masih terus berjuang untuk menciptakan wadah-wadah pelayanan yang baru supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman, prinsipnya menarik di sini. N.T. Wright bilang seperti ini, orang Kristen tidak hidup dari masa lalu, tapi dari masa depan yang dijanjikan Allah. Karena ada kemuliaan yang akan datang kepada mereka. Kalau kita setia, percayalah Tuhan tidak tinggalkan. Amin. Kalau kamu berdoa, minta Tuhan promosi, percayalah promosi itu datang dari Tuhan. Ketika kita mengampuni meski disakiti, kita hidup benar meski tidak populer, lakukan saja bagian kita. Percayalah Tuhan akan melakukan bagiannya. Firman-Nya dalam Kolose pasal 3 ayat 1-4 mengingatkan kita bahwa identitas kita sudah diubah dalam Kristus. Jadi harusnya pola pikir kita juga perlu diluruskan. Hidup kita harus diarahkan kepada pengharapan kekal. Coba mari bertanya pada diri kita sendiri. Semua yang menyaksikan tayangan ini, mari bertanya pada dirimu sendiri. Apakah masih ada pola pikir lama yang masih dipertahankan atau tidak? Apakah cara berpikir kita sudah mencerminkan bahwa kita orang percaya atau enggak? Dan yang berikut adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup dengan perspektif kekekalan atau tidak? Banyak orang berpikir bahwa hidup hari ini aja, gak usah pikir-pikir Tuhan, yang penting kita nyaman. Enggak, orang percaya enggak. Kita pikir hidup kita, kalau kita lakukan sesuatu, kita pikir kalau saya lakukan ini Tuhan senang enggak ya? Jadi pola pikirnya bukan saya suka atau tidak, tapi Tuhan senang atau enggak, Tuhan dipermuliakan atau enggak.
Kalau kita mengutamakan perasaan Tuhan dibanding perasaan manusia, percayalah Tuhan juga akan mengutamakan kita. Karena Dia tahu ketika Dia memberkati kita, Dia pakai hidup kita, kita nggak akan sembarangan dengan hidup kita. Kita kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk siang hari ini, pagi hari ini. Kami sudah merenungkan firman Tuhan sebagai orang-orang yang telah ditebus, dimerdekakan dalam Tuhan. Tuhan tolong supaya pola pikir kami benar, cara berpikir kami, cara pandang kami, cara respon kami benar. Tuhan tolong juga supaya apa yang kami kerjakan dengan segenap hati kami kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa orang-orang yang hidupnya mengutamakan kepentingan surga, surga tidak pernah meninggalkan hidup mereka. Berkati setiap kami yang ada di siang ini dan yang menyaksikan tayangan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara dalam Kristus, kita setelah mendengar firman Tuhan ini, kita sadar bahwa kita harus memiliki pola pikir seperti Kristus. Dan ibadah ini kami tutup. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapak atas anugerah dan rahmat-Mu sehingga kami telah mendengar dan menerima firman Tuhan sebagai rema dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Sekarang kita tantikan, pulanglah dengan berkat Allah Bapa, kasih kami dan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saya dan saudara sampai merata semua kata. Amin. Amin.